Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wisnu Hidayat dari kelas TI 2024C dengan tiga NIM terakhir 096. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamik OSPF di Mikrotik. Jadi sebelumnya di sini seperti di routing statik sudah membuat topologi dengan 4 PC dan juga 3 router, di mana setiap PC dan juga router sudah diberikan IP address masing-masing, sama seperti di routing statik, diberikan pada router 1, router 2, router 3. Lalu tinggal memberikan pada routing OSPF-nya. Karena sebelumnya di routing statik kita udah isi IP address dan juga alamat masing-masing PC, maka di sini kita akan ke OSPF. Di sini sudah ditambahkan seperti pada perintah, yaitu menambahkan IP menambahkan alamatnya yaitu 12.12.12.024, 13.13.024, ada 192.168.1.0/25. Lalu di routing 2 juga dilakukan yang sama, ditambahkan untuk jalannya di sini 12.12.12.0, 23.23.23.0, lalu ada 1.28/25, dan juga sama di web server di routing OSPF 13.13.023 sama 43. Nah, kita bisa cek di sini di IP routes, terlihat di AO ini adalah jalur di mana nanti akan terhubung masing-masing PC. Nah, ketika kita sudah menambahkan seperti IP address, lalu ada TCP IP juga kita tambahkan masing-masing di PC. Kita akan cek terlebih dahulu untuk koneksi di setiap PC-nya apakah tersambung dengan baik. Kita akan coba cek di web server. Web server tersambung, lalu kita akan cek di PC ketiga. Dan PC 3 tersambung, kita akan coba cek di PC 3 juga sama. Kita cek ke server, masuk, cek di PC 1 masuk. Kita coba cek di PC web server juga, masuk di PC 1. Kita cek di PC 3, dan berhasil. Ketika sudah terhubung semuanya, kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup supaya bersih. Oke, berikutnya adalah perintahnya menginstal XMPP. Di sini saya sudah punya file XMPP di folder download, jadi tinggal drag and drop di web servernya, dimana nanti harus mengaktifkan di device. Drag and drop dibuat by directional supaya bisa drag and drop dari file manager ke Windows XP. Nah, setelah sudah drag and drop, kita akan melakukan penginstalan di sini. Kita pencet XMPP win-nya, kita tunggu terbuka, kita ke next, lalu kita hanya centang Apache dan juga PHP. Selain itu tidak usah. Sudah. Karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu download lagi. Kita langsung close. Yes. Kita ke Windows Explorer. Kita ke My Computer, file disk C, XMPP. Lalu di bagian ini, di bagian htdocs, index PHP ini akan kita ubah nama supaya nanti yang terpanggil adalah index.html. Di sini ada index.php di htdoc. Index PHP ini kita akan ubah nama, bebas di mau menjadi apa. Sudah. Oke. Berikutnya kita akan edit di file index ini, kita edit sesuai perintah yang ada pada
salin, tempel, kita kasih nama Ananda Nur Hidayat. Oke, lalu kita file, kita ke save. Kita sudah tersave, kita akan buka terlebih dahulu untuk XMPP nya. Kita back, kita buka XMPP control, kita start, kita cek apakah kita sudah bisa mengakses di localhost-nya. Kita buka Mozilla Firefox, kita coba localhost, apakah sudah bisa diakses. Sudah bisa diakses di web server itu sendiri. Kita akan coba akses di PC-nya, di PC 1, PC 3, PC 1 dan PC 3. Terlebih dahulu untuk Mozilla Firefox, kita ketik alamat dari si web server. Ketik dan bisa terakses di PC 1. Kita akan cek di PC 3 apakah bisa terakses juga. Dan berhasil terakses di PC 1, PC 3. Nah, setelah kita cek bisa terakses menggunakan alamat IP dari web server, maka seterusnya kita akan mengatur IP DNS sehingga kita akan bisa mengakses dari nama webnya. Kita tutup dulu. Oke. Kita ke Winbox, balik ke Winbox, lalu kita ke Connect. Kita menuju ke IP DNS, kita allow remote request, lalu di apply, kita ke static, lalu kita add, kita buat namanya jarcom.com. IP address-nya adalah IP dari web server, yaitu 43.43.43.1. Kita apply, kita oke. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah kita bisa mengakses jarcom.com di sini. Kita akan di satu, kita akan ke network connection. Kalau ada connection, kita ke properties, TCP/IP, ke DNS server, kita isi alamat DNS ke menuju, kita isi jalan ke DNS server yaitu 13. Oke. Terus di PC 3 juga sama, kita isi jalan menuju ke web server di DNS-nya. Kita buka network connection, local area connection, properties, TCP/IP, kita isi 23.23.23. Oke. Ketika sudah, maka berikutnya adalah kita coba cek di Mozilla Firefox. Kita coba ketik jarcom.com dan kita bisa mengakses menggunakan alamat jarcom.com karena sudah kita atur DNS-nya di sini tadi. Oke. Ketika sudah berhasil mengecek di PC 1, PC 2, PC 3, maka berikutnya adalah kita akan mencoba apakah ketika kita memutus salah satu kabel, kita masih bisa menghubungi ke PC lain dari jalur yang lain. Otomatis ini pengecekan apakah routing dinamis kita berhasil. Nah, di sini kita masuk ke terminal, masing-masing router. Connect, kita ke terminal, kita tulis interface Ethernet set disable running, cek no numbers
0 1 2 3 4 Oke, P1 sudah, di router 1 sudah. Kita akan coba di router 2. Router 2. Router 2 juga sama, interface, internet, set, disable running check. Oke, di PC 3 sudah kita lakukan, sekarang di web server. Interface, internet, set, disable, running, check, no, numbers, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Oke. Sekarang ketika sudah, maka kita akan coba putus kabel dari R1 dan juga R3. Kalau gitu kita perlu coba terlebih dahulu. Kita akan coba tracer terlebih dahulu sebelum diputus. Tracer 43 1. Oke, di sini terlihat sebelum kita putus, dia akan melewati 191.8.1.6 dari PC1. Dia akan melewati jalur 13.13.3 dan akan sampai ke 43.43.431. Nah, kita akan coba kita cek di sini kayak berikut ini. Kita akan memutus jaringan dari kabel dari R1 ke R3. Oke, kita cek di PC1 tadi. IP route tadi dia di awal akan melalui 13.13.13, lalu setelah diputus dia akan menuju ke 12.12.12.0. Yang sebelumnya dia akan lebih dulu menuju ke 13. Kita akan coba tracer cukup lagi. Sedikit lebih lama. Pertama dia dari PC1, lalu dia akan menuju ke jalur 12. Ketika sebelumnya dia melalui jalur 13, tapi karena jalur 13 sudah kita putus, maka dia akan menuju ke jalur 12, yaitu menuju ke routing 3 terlebih dahulu, menuju ke routing 2 terlebih dahulu. Dia akan menuju ke routing 2, lalu ke routing 3, baru ke web server. Nah, lihat dia ke 23, lalu ke web server. Jadi terlihat bahwa routing dinamis kita berjalan dengan baik. Kita akan sambungkan kembali. Berikutnya adalah kita akan mencoba membuat ini bisa mengakses internet, di mana di sini saya sudah membuat device yang namanya internet, di mana kita ubah ke wifi, kita gunakan wifi, kita buat wifi internet interface-nya, kita oke, jangan lupa di oke, kita drag and drop, ubah nama jadi internet. Oke. Berikutnya adalah kita pasang kabel dari R3 menggunakan Ethernet 3 ke Wi-Fi. Oke, sudah tersambung. Berikutnya adalah kita harus mengubah ETH3 pada R3 menjadi bridge. Kita buka dulu router 3 ke mesin, kita ke setting, kita ke network, router 4, kita buka dulu bridge adapter. Tidak apa-apa jika terjadi error, karena kita akan ke VirtualBox, kita run kembali, kita akan start GUI, kita tunggu hingga routernya menyala.
Oke, router 3 nya sudah menyala, maka kita akan masuk ke server. Oke, kita langsung saja kita connect kembali. Kita pilih mikrotik, connect. Oke, berikutnya adalah kita akan menuju ke DHCP client dan akan menambahkan Ether 4 kita ke IP. DHCP client kita add Ether 4 yang sudah kita atur tadi, kita apply, kita oke. Sini menambah yaitu di address 000.0. Berikutnya adalah kita ubah firewall net, kita ke firewall, kita ke IP, firewall, kita ke net, plus tetap sama cara net kita buat diubah out interface jadi Ether 4. Out interface diubah jadi Ether 4. Ether 4. Lalu actionnya buat masquerade. Action buat masquerade. Kita apply, kita oke. Oke, sudah. Berikutnya adalah aktifkan router 3 menjadi default gateway, dimana di sini kita akan mengaktifkannya di routing, SPF, instance. Kita ubah yang default kita pencet, kita ubah distribute root jadi always type 1. Kita apply, kita oke. Oke, ketika sudah, kita akan mencoba apakah PC1 dan PC2 bisa terhubung internet dengan cara browsing. Kita akan lihat di PC1 apakah bisa melakukan bisa terhubung dengan internet. Google.com dan berhasil terhubung ke internet dengan baik. Kita coba di PC2. Google.com. PC3 juga berhasil, PC2 karena kita belum memberikan NS-nya yaitu ke area network. Berarti kita isi dulu 13. Oke, kita cek PC2 kembali. Google.com. Dan PC2 juga berhasil tersambung dengan internet. Jadi sekian praktikum mengenai routing dinamis, lalu tentang menghubungkan ke jaringan internet dan mengakses HTML dari web server. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.